Little Sheep, kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak terasa, kita sudah di akhir bulan November dan hari Natal sudah semakin mendekat. Minggu ini kita akan belajar dari sebuah kisah Natal yang berjudul The Surprise Visit atau kunjungan kejutan. Untuk kisah selengkapnya, kalian bisa baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 dan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Di kota Nazaret tinggallah dua orang yang bernama Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf sudah bertunangan dan mereka berdua adalah orang yang takut akan Tuhan. Waktu Elisabet mengandung 6 bulan, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk datang ke rumah Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Malaikat itu lalu berkata, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku kan belum bersuami. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. lalu bagaimana dengan Yusuf? Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Waktu ia tahu bahwa Maria mengandung, ia bermaksud untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Ketika ia sedang mempertimbangkan rencananya itu, malaikat Tuhan datang kepadanya lewat mimpi. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, Little Sheep, kita sudah melihat bersama-sama bahwa Tuhan memilih Yusuf dan Maria untuk menjadi orang tua Yesus. Yusuf dan Maria dipilih oleh Tuhan karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, tahukah kamu bahwa Tuhan saat ini juga mau memilihmu untuk menjadi alatnya? Tuhan mau memakaimu. Apakah kamu mau dipakai oleh Tuhan? Tante
Tante yakin semuanya mau dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Tapi tidak semua bisa dipilih oleh Tuhan. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa dipilih dan dipakai oleh Tuhan? Yang pertama, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Serahkan dirimu untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidupmu senantiasa suci, kudus, dan benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu dengan menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran, baik kepada Tuhan, tapi juga kepada papa mama dan semua gurumu. Ayo, semuanya belajar untuk taat ya. Yang ketiga, supaya kita dipilih oleh Tuhan, jadilah anak-anak yang punya ketulusan hati. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, dan lakukanlah dengan didasari oleh kasih. Dan yang terakhir, supaya kita dipilih oleh Tuhan, kita juga harus rela menderita atau rela berkorban untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mulailah dari hal-hal yang kecil, seperti memberikan yang terbaik waktu kamu beribadah. Nah, Little Sheep, kamu mungkin bingung harus mulai dari mana supaya kamu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Nah, selama beberapa minggu menjelang Natal ini, ayo tebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu bisa mulai berbagi makanan, berbagi pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kamu juga bisa mulai memperhatikan orang-orang di sekitarmu. Siapa yang perlu dihibur, perlu didoakan, atau mungkin perlu dikunjungi. Dengan melakukan hal kecil seperti ini, kamu bisa menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kasih dan sukacita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Percayalah, semua yang kamu kerjakan tidak akan sia-sia. Efesus 6 ayat 15 berbunyi, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayo di hari Natal ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Tuhan Yesus memberkatimu. Bye-bye. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami ini boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan tolong, mampukan kami untuk hari demi hari, kami hidup suci, hidup kudus, hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Hidup takut akan Engkau, mengasihi Engkau seumur hidup kami. Tuhan, dimanapun kami berada, pakailah hidup kami ini menjadi berkat. Berkatilah juga Tuhan segala apa yang kami kerjakan, baik itu keluarga kami, sekolah kami, pergaulan kami. Tuhan yang membuat segala sesuatunya baik, Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami akhiri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.